Geopolitik Think Tank berubah, Indonesia tetap dukung Palestina. Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Andi Rahmianto, mengungkapkan bahwa Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina walaupun kondisi geopolitik Timur Tengah terus berubah. Bagi Indonesia, dukungan kemerdekaan Palestina adalah amanah konstitusi dan wujud kesungguhan dukungan terhadap resolusi PBB terkait Palestina. Indonesia berada pada posisi yang kuat, jelas, dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia berupaya memberikan dukungan kepada bangsa Palestina, meliputi dukungan politik, ekonomi, sosial, diplomasi kemanusiaan, dan lain-lain. Demikian kata Andi dalam seminar daring bertajuk Pergeseran Politik Timur Tengah pasca ledakan di Lebanon dan manuver Uni Emirat Arab. Andi mengatakan, hingga saat ini pemerintah aktif menggalang dukungan internasional bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia selalu menyuarakan aspirasi kemerdekaan Palestina berdasarkan resolusi PBB. Saat ini sedikitnya ada dua tantangan besar yang dihadapi bangsa Palestina. Pertama, menyikapi proposal damai yang dibuat Donald Trump atau Deal of Century. Kedua, masalah aneksasi wilayah Palestina oleh Israel. Indonesia sangat serius memandang kedua masalah ini. Bagi Indonesia, masalah ini harus ditempatkan dalam kerangka amanah konstitusi dengan mempertimbangkan poin-poin resolusi PBB. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta sependapat dengan Dubes Andi dan menekankan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak hanya merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan juga peran kesejarahan Indonesia yang sukses menggalang Konferensi Asia Afrika. Peran sejarah Indonesia mengilhami bangsa-bangsa yang terjajah agar tak lelah memperjuangkan kemerdekaan, semangat yang mungkin tidak dimiliki bangsa-bangsa Arab sekalipun. Kalau mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, sementara Palestina belum merdeka, maka Indonesia sebaliknya. Palestina merdeka merupakan syarat untuk mewujudkan normalisasi dan perdamaian. Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Institut Indonesia, Lili Nur Aulia, menyebut apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap proses kemerdekaan Palestina. Karena apapun yang terjadi di kawasan Teluk akan bermuara pada isu Palestina dan Israel. Hal terbaru yang menurut Lili akan berpengaruh adalah dibukanya hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel. Lili mensinyalir hubungan kerjasama ini akan diikuti oleh negara-negara Arab lain. Lili menyebut ada 6 peran yang dapat dilakukan bangsa Indonesia dalam menyikapi isu aktual di Timur Tengah yang akan berdampak pada proses kemerdekaan Palestina. Pertama, perlu memperkuat jati diri bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang mendukung kemerdekaan dan melawan penjajahan. Kedua, mengikuti perkembangan geopolitik yang mempengaruhi persoalan Palestina. Ketiga, menyaring informasi yang benar dan menghindari importasi konflik ke negeri Indonesia. Keempat, menyalurkan bantuan secara legal dan konstitusional. Kelima, bersikap proporsional, dan keenam, membantu memberitakan masalah Palestina berdasarkan sudut pandang yang objektif. Lili menyebut kontribusi masyarakat sipil dan lembaga kemanusiaan Indonesia dalam keringanan beban derita rakyat Palestina seperti Adara Relief International, Komite Nasional untuk Rakyat Indonesia atau KNRP, ACT, PKPU Human Initiative, dan lain-lain, di samping bantuan pemerintah Indonesia. Adapun diskusi dilaksanakan Center for Indonesian Reform berkolaborasi dengan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina dan Institut Indonesia. Selain Dubes Andi, Sukamta, dan Lili hadir juga sebagai pembicara Kepala Prodi Kajian Timur Tengah dan Islam SKSG UI, Dr. Yon Mahmudi. Indonesia dikenal memiliki hubungan yang cukup baik dengan Palestina.
Bahkan di beberapa kesempatan, masyarakat dari kedua negara tersebut tampak saling mendukung satu sama lain. Belum lama ini, seorang YouTuber yang bermukim di Gaza, Palestina, tampak ingin membuktikan hubungan baik antara masyarakat di kedua negara tersebut. Untuk memperingati HUT RI ke-75, YouTuber itu membuka sosial eksperimen kepada masyarakat di sana. Pasalnya, YouTuber tersebut meminta beberapa orang yang ia temui untuk membakar bendera Indonesia dengan imbalan $100 Amerika Serikat atau setara sekitar 1,4 juta rupiah. Sontak saja beragam reaksi ditunjukkan oleh masyarakat Palestina. Video sosial eksperimen itu diunggah di kanal YouTube Abdillah Onim Daily pada Jumat 21 Agustus 2020. Dalam video berdurasi 7 menit itu, terlihat beberapa orang Palestina melakukan wawancara singkat pada waktu yang berbeda. Terlihat seorang pria bernama Bara Shanti memberikan pertanyaan pada beberapa orang. Kemudian ia meminta orang tersebut untuk membakar bendera Indonesia. Sebelum melakukan aksinya itu, Bara Shanti menjelaskan bahwa warga Palestina menyimpan cinta mendalam untuk Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki solidaritas serta dukungan yang tinggi terhadap kemerdekaan Palestina. Mari kita lihat seperti apa Indonesia di hati bangsa Palestina. Demikian kata Bara Shanti dalam tayangan video tersebut. Sosial eksperimen itu dilakukan di kota tua Gaza, Palestina. Orang pertama yang diwawancarai adalah seorang pria parubaya. Saat wawancara tersebut, Bara Shanti menanyakan salah satu rumah sakit terbesar di jalur Gaza dan siapa yang telah membangunnya. Pria itu menjawab, rumah sakit terbesar di jalur Gaza adalah Rumah Sakit Indonesia. Tak lama, Bara kemudian mengeluarkan kertas bergambarkan bendera Indonesia, lalu meminta pria itu untuk membakar bendera tersebut dengan imbalan $100 Amerika Serikat. Pria parubaya itu lalu memberikan respon yang cukup mengejutkan. Pria itu berkata, "Sekarang saya siap untuk membakar $100 dan saya tidak akan membakar bendera Indonesia, jumlah muslim terbanyak di dunia." Demikian kata pria itu. Pria itu mengatakan bahwa Indonesia dan Palestina adalah saudara kembar. Ia yakin bahwa negara-negara Islam akan selalu mendukung Al-Quds untuk mencapai kemerdekaan. Lantas ia menambahkan, "Silakan ambil kembali $100 Anda, sementara bendera Indonesia akan kami sandingkan dengan bendera Palestina." Selain itu, pria parubaya tersebut juga menyampaikan harapannya untuk Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-75. Ia berharap rakyat Indonesia selalu damai dan sejahtera. Tak hanya pria tua itu, target lainnya yakni seorang pria berbaju merah. Ketika ditanya mengenai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, pria itu menjawab Indonesia berada di posisi keempat. Lalu, Bara melakukan hal yang sama dengan pria parubaya sebelumnya. Saat diminta untuk membakar bendera Indonesia dengan imbalan $100 Amerika Serikat, pria tersebut langsung menolaknya. Dan pria itu mengungkapkan, Indonesia adalah negara muslim yang selalu membantu rakyat Palestina. Setelah itu, Bara kembali mencari target lain. Ia menghampiri seorang wanita parubaya yang sedang duduk berteduh. Saat itu Bara menunjukkan bendera Indonesia pada wanita tersebut. Wanita parubaya itu lantas berkata, "Bendera Indonesia, kita menghormati bendera Indonesia dan semoga kelak dikibarkan di dinding Al-Quds bersama bendera Palestina." Ketika diminta hal yang sama seperti dua orang sebelumnya, wanita tersebut langsung menolak dengan tegas. Ia tetap tidak akan melakukannya meski diberi uang $1 juta. Sebagian besar warga Palestina yang dijumpai Bara Shanti selalu menolak untuk membakar bendera Indonesia meski mendapatkan imbalan uang. Mereka tak hanya menghormati Indonesia, tetapi juga mencintai negara dengan jumlah muslim terbanyak